Oh, udah mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ingin mempresentasikan tugas penilaian UAS terkait manajemen resiko bisnis. Di sini ada 5 anggota yang terdiri dari saya, M. Irwanul Hakim, kemudian ada Julianti, ada Mas Roji, kemudian ada Mbak Siti, dan terakhir ada Mas Rizky. Jadi di sini yang akan kita bahas tentang konsep diversifikasi bisnis, fokus bisnis, dan kelas bisnis. Di layar. Next. Strategi buatkan pembagian dana ke dalam berbagai aset atau jenis investasi untuk mengurangi resiko. Tujuan utamanya yaitu minimalisasi potensi kerugian dengan menyebar investasi. Sehingga jika satu aset mengalami kerugian, aset lainnya diharapkan bisa memberikan keuntungan atau setidaknya mengurangi dampak kerugian tersebut. Next. Akan dilanjutkan oleh Mbak Julianti. Selanjutnya ada konteks investasi dalam diversifikasi. Yang pertama ada diversifikasi antar sektor, yaitu berinvestasi di berbagai sektor industri yang berbeda. Yang kedua ada diversifikasi aset antar aset, yang dimaksud mengalokasikan dana ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, dan komoditas. Yang ketiga ada diversifikasi geografis, investasi di berbagai negara atau wilayah untuk mengurangi resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi atau politik suatu negara tersebut. Selanjutnya ada diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas operasi ke bidang atau pasar baru. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu produk atau pasar dan untuk menciptakan peluang pertumbuhan baru. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Siti. Baik, saya lanjutkan jenis-jenis dari diversifikasi bisnis. Yang pertama ada relate diversification, terus diversifikasi horizontal, unrelated diversification. Yang pertama relate diversification. Perusahaan memperluas operasinya ke bidang yang masih terkait dengan bisnis inti mereka. Contohnya, sebuah perusahaan otomotif yang mulai memproduksi suku cadang mobil. Selanjutnya, diversifikasi horizontal. Di sini perusahaan menambah produk atau layanan baru yang ditunjukkan kepada pelanggan yang sudah ada. Contohnya, perusahaan minuman ringan yang mulai memproduksi makanan ringan juga. Untuk yang ketiga, unrelated diversification. Di sini perusahaan memasuki bidang atau industri yang sama sekali berbeda dari bisnis intinya. Contohnya perusahaan elektronik yang mulai berbisnis di sektor perhotelan. Nah, apa saja sih manfaat dari diversifikasi bisnis? Nah, manfaat dari diversifikasi bisnis ini ada mengurangi risiko dengan tidak bergantung pada satu produk, meningkatkan peluang pertumbuhan dengan memasuki pasar, memanfaatkan sumber daya yang ada, meningkatkan daya asing untuk membantu perusahaan bersaing lebih efektif. Terus di sini ada fokus bisnis dan kreativitas bisnis. Nah, fokus bisnis ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengarahkan semua sumber daya dan upaya mereka pada tujuan atau pasal tertentu. Dengan menetapkan visi dan misi yang jelas, membantu perusahaan memahami tujuan jangka panjang mereka dan cara pencapaiannya. Menentukan segmen pasar yang spesifik dan mengarahkan upaya pemasaran dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di segmen tersebut.
Fokus pada area di mana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, seperti inovasi produk, biaya yang rendah, atau layanan pelanggan yang unggul, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk area yang paling berdampak pada keberhasilan bisnis. Lalu dilakukan secara terus-menerus dengan mengevaluasi dan meningkatkan proses bisnis untuk menjaga fokus dan memastikan pencapaian tujuan. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizky. Oke, kreativitas bisnis. Kreativitas bisnis mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat membawa nilai tambah dan menciptakan keunggulan kompetitif. Beberapa aspek penting dari kreativitas bisnis yaitu inovasi produk, mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tercipta pasar baru. Ya, ada kemampuan untuk beradaptasi perubahan pasar teknologi serta berekspresimen dengan model bisnis baru, fleksibilitas. Out of the box, mendorong karyawan untuk berpikir di luar batasan konvensional dan mencari solusi unik untuk masalah yang ada. Bekerja sama dengan pihak luar seperti startup, universitas, atau perusahaan lain untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan kolaborasi dan ruang inovasi kemitraan. Next. Keterkaitan antara fokus bisnis dan kreativitas bisnis. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Roji. Keterkaitan antara fokus bisnis dan kreativitas bisnis. Memastikan bahwa perusahaan tetap pada jalur yang benar dan efisien dalam mencapai tujuan mereka, dan membantu perusahaan tetap relevan dan kompetitif dengan memperkenalkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Nah, kesimpulannya, konsep diversifikasi bisnis, konsep bisnis, kreativitas bisnis, semuanya saling berkaitan dalam upaya perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi peluang baru dan mengurangi risiko. Sedangkan fokus bisnis membantu mereka menjadi pemimpin dan niche pasar tertentu. Kreativitas bisnis adalah elemen kunci yang mendukung kedua strategi tersebut dengan menyediakan ide-ide baru yang dapat menggerakkan inovasi dan adaptasi. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep ini, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai keunggulan kompetitif dan sukses di pasar yang dinamis. Saran, di dunia yang terus berubah dan selalu mengarah ke arah teknologi keberlanjutan, dan baiknya konsep ini diaplikasikan dengan baik agar tercapainya tujuan bisnis yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Dan presentasi dari kelompok 6 semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.